kebahagiaan akhirat akan didapat manakala kebutuhan jiwa akan sebuah kebenaran terpenuhi, terisi oleh Al-Quran sebagai sebuah risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan zaman telah semakin maju sehingga memudahkan manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk sesuatu yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia, yaitu sebuah kebahagiaan. Sehingga tidak dipungkiri bahwa jika ditanya manusia akan kehidupan, maka niscaya tidak akan ada manusia satupun yang ingin hidupnya berada dalam kesengsaraan. Mereka semua menginginkan sebuah kebahagiaan. Oleh karenanya, aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, akan tetapi juga untuk menuai kebahagiaan pastinya. Manusia berlomba-lomba mencari sebuah kebahagiaan, namun amat sangat disayangkan jika kebahagiaan yang mereka dapatkan justru adalah kebahagiaan yang fana, kebahagiaan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan lahiriahnya saja, kebahagiaan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan jasadiahnya saja. Dan sangat menyedihkan manakala kebahagiaan yang mereka dapatkan, manakala kebahagiaan yang mereka rasakan tidak mampu memenuhi kebutuhan jiwa sebagai pemeran utama dalam kehidupan. Sungguh ironis, bukan? Manusia berlomba-lomba mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki, baik waktu, tenaga, atau mungkin bahkan keluarga. Namun sungguh ironis sekali manakala kebahagiaan yang mereka dapatkan adalah kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang justru akan hilang seiring berlalunya masa. Jika kebahagiaan seperti ini yang diperjuangkan, jika kebahagiaan seperti ini yang manusia damba-dambakan, sungguh menyedihkan, bukan? Ya, sungguh menyedihkan. Sahabat Assalam yang dirahmati Allah, jika kebahagiaan tentang banyaknya harta, maka bagaimana dengan sahabat Bilal bin Rabah saat ia disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah? Jika kebahagiaan tentang banyaknya harta, maka sahabat Bilal bin Rabah saat disiksa karena mempertahankan keyakinannya, maka saat itu kita bisa mengatakan bahwa saat itu Bilal tidak bahagia. Namun tidak, sahabat Assalam yang dirahmati Allah. Islam memandang bahwa titik kebahagiaan bukan diukur dari parameter sebuah harta, akan tetapi sesuatu yang bersemayam di dalam jiwa. Oleh karenanya, meskipun Bilal disiksa sedemikian rupa, dia tetap dalam keadaan bahagia meski menahan sakitnya penderitaan fisik yang luar biasa. Bahkan sekelas Umayyah pun, sekelas bangsawan terpandang Quraisy yang memiliki banyak harta, tidak sanggup untuk membeli sedikit pun kebahagiaan yang telah bersemayam di dalam jiwa Bilal. Kebahagiaan yang muncul karena dasar sebuah keimanan yang menancap di dalam jiwa. Bahkan kalau kita pikir bersama, bukankah Umayyah adalah seorang yang kaya raya, terpandang di Quraisy? Bukankah dia memiliki banyak harta? Iya. Akan sangat mudah bagi Umayyah untuk membuang Bilal, lalu membeli budak yang baru. Tapi mengapa dia memilih untuk menyiksa Bilal terlebih dahulu? Tentu dengan sebuah tujuan, tentu dengan sebuah rencana. Yang diinginkan Umayyah adalah bagaimana mengerembut, menghancurkan kebahagiaan yang telah tumbuh dalam hati Bilal. Tapi dia lupa bahwa sebuah kebahagiaan yang muncul karena sebuah keimanan
yang menancap dalam jiwa seseorang tidak akan pernah bisa dibeli atau bahkan diganti dengan sesuatu apapun. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya untuk mencari kebahagiaan hakiki sebagaimana kebahagiaan yang Allah kehendaki. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui ayat ini. Wabtaghi fima ataka Allah, dan carilah olehmu apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu berupa kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah mencari kebahagiaan akhirat. Fokus manusia adalah mencari kebahagiaan akhirat. Dan kebahagiaan akhirat tentu tidak akan didapat manakala jiwa kosong akan Al-Quran. Sehingga kebahagiaan akhirat akan didapat manakala kebutuhan jiwa akan sebuah kebenaran terpenuhi, terisi oleh Al-Quran sebagai sebuah risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Maka dilanjutkan ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita pula untuk tidak melupakan bagian kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengingatkan kita untuk tidak lupa saja dengan dunia. Maka dunia bukanlah fokus utama manusia. Kebahagiaan dunia bukanlah akhir dari tujuan manusia. Akan tetapi manusia tetap membutuhkan kebahagiaan dunia, namun dalam batas syariah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Maka ketidakmampuan manusia memahami akan kebahagiaan hakiki adalah masalah yang harus segera disadari. Sehingga dengan menyadari masalah ini, maka manusia akan berbenah diri, lalu kemudian berorientasi kembali akan makna dan hakikat kebahagiaan sejati yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Maka sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalannya, telah menggambarkan bagaimana jalan untuk menggapai kebahagiaan sejati itu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, berfirman dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan sedikit pun keimanan mereka dengan kezaliman. Wa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Wa hum muhtadun, dan orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, maka disinilah letak sebuah kebahagiaan saat keimanan dalam jiwa seorang mukmin dan muslim tidak tercampur sedikit pun dengan nilai-nilai kezaliman, baik nilai-nilai kezaliman yang hari ini tersebar luas dalam tatanan sebuah kehidupan. Maka kebahagiaan sejati bagi seorang mukmin dan muslim adalah manakala kehidupan ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, di mana nilai-nilai Quran yang Allah turunkan tidak hanya menjadi sekedar bacaan, tapi bagaimana kita mengupayakan agar ia bertransformasi, terimplementasi menjadi sebuah nilai dan tatanan dalam sebuah kehidupan, sehingga dengan demikian mampu tercipta sebuah peradaban yang memberikan kesejahteraan, peradaban yang menjamin dan memberikan sebuah keselamatan. Maka kebahagiaan sejati bagi seorang mukmin dan muslim adalah saat ia sadar akan eksistensi dirinya dan tujuan dirinya, sehingga ia
mengembangkan potensi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi sebuah keimanan, menjadi sebuah modal yang mampu mentauhidkan Allah secara paripurna menyeluruh. Maka bagi seorang mukmin dan muslim, kebahagiaan adalah saat jiwa tidak terbelenggu, saat jiwa tidak terjajah oleh suatu kekuatan yang hari ini sedang berupaya memalingkan jiwa dari tujuan awal penciptaannya. Maka itulah sebuah kebahagiaan bagi seorang mukmin dan muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ulaika lahumul amnu. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang bukan hanya mampu menyenangkan, tapi juga mampu memberikan sebuah keselamatan, baik di dunia maupun fil akhirah. Maka kebahagiaan sejati pun juga adalah, kata Allah menutup ayatnya dengan indah, wa ulaika humul muhtadun. Kebahagiaan sejati adalah mereka yang berada dalam sebuah petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan sebuah kebahagiaan sejati adalah orang-orang yang berjalan dalam naungan petunjuk, orang-orang yang berjalan dengan nilai-nilai Al-Quran, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah petunjuk. Mudah-mudahan kita dan segenap umat Islam bangsa Indonesia mampu membuka segala hijab-hijab yang ada, sehingga bisa melihat dengan jelas mana kebahagiaan sejati dan mana kebahagiaan yang hanya menipu, fana dan sementara. Sehingga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecakapan, kecukupan dan kemampuan untuk menjadi seorang mukmin dan muslim sejati yang mampu mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kehendaki. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.